Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa nasta'in wa ala murtin wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Waduh. Hormat kepada Bina dan Mida selaku pengasuh Pusat Pendidikan dan Program Melalui Bani Kita. Hormat kepada pengurus Pusat Pendidikan dan Program Melalui Bani Kita. Hormat kepada program SMA Al-Quran Melalui Bani Kita. Hormat kepada keluarga saya, saya dan teman-teman saya banggakan. Pada siang hari ini saya akan presentasikan pada imajinasi saya betul-betul dengan hubungan garis dan sudut. Yang pertama itu ada hubungan antar sudut itu atau hubungan sudut. Pertama itu ada sudut peniku atau perkomplemen, yaitu dua sudut atau lebih jika dijumlahkan sama dengan 90%. Yaitu seperti sudut peniku dan itu membaginya ada 15 derajat dan tengahnya itu 5 tidak diketahui dan 45. Jadi itu cara menjumlahkannya itu jadi 15 derajat ditambah M ditambah 45 derajat sama dengan 90. Jadi M sama dengan 90 derajat dikurangi 15 sama dikurangi 15 derajat dikurangi 45 derajat maka menjadi 30 derajat. Yaitu ada P itu ada sudut berlurus atau bersuplemen, yaitu dua sudut atau lebih jika dijumlahkan 180. Jadi itu seperti sudut yang dijumlahkan itu harus 80 derajat. Seperti garis ABC D seperti ini. Terus itu ada yang bagian B itu penipuan itu ada 2A ditambah 40 dan bagian DBC itu ada A tambah 420. Jadi yang ditanyakan untuk ABD itu berapa? Berarti ABD ditambah sudut ABD ditambah CBD sama dengan 180 derajat. Jadi 2A ditambah 40 sama dengan A ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Jadi 2A ditambah A sama dengan, jadi itu angka itu dihubungkan dengan angka yang huruf dihubungkan dengan huruf. Jadi 2A ditambah A sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat dikurangi 20 sama dengan berarti 3A dibagi 3A kemudian 120 dikurangi dibagi 3A 3 maka menjadi maka menjadi sama dengan 40 derajat. Nah tadi yang ditanyakan bagi ABD maka menjadi dengan 2A 2 dikali A tambah 40 sama dengan 2 dikali 40 tambah 40 derajat maka menjadi 80 ditambah derajat ditambah 40 derajat maka menjadi 120 derajat. Jadi berarti ABD nya itu 120 derajat. Nah, yang DC itu ada sudut bertolak belakang atau dua sudut yang menghadapnya berlawanan. Nah, berarti sudut silang berarti sudut X itu sudut ada A, B, C. Berarti yang B itu 100, yang A itu 80, yang C berarti tidak ketahui, yang berarti yang B itu 100. Berarti yang A itu berarti 80 derajat sama dengan lurus. Yang B 100 derajat itu bertolak belakang. Dan 8, yang C itu 80 berarti bertolak belakang sama. Yang ketiga itu ada yang kedua itu ada hubungan garis sejajar yang dipotong sebuah garis. Itu seperti ini. Jadi itu contohnya itu ada A, B, PQ. Berarti 1A itu sudut A sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5 B berarti 1, 2, 3, 4 yang PQ berarti seperti ditampilkan. Pertama ada A sudut sehadap, yaitu sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contohnya itu A1 sehadap dengan B1 dan B5 sehadap B1 dan B5 dan A5. Nah, maka mau besar sudut dan besar sudut itu harus sama. Yang kedua itu ada sudut sepia. Sudut sepia itu ada kesamaan jika dua sudut digabung membentuk garis lurus. Seperti dan itu dua sudut sepia itu dibagi menjadi dua, yang dalam dan luar. Yang dalam itu seperti A2 sama berarti sehadap dengan A5 dan A3 sehadap dengan A8 dan B2. Dan itu dijumlahkan 180 itu pun harus dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Nah, dan yang luar itu ada B1 sepia dengan B6 dan A8. 6 dengan 8. Nah, yang kedua
ketika yang C itu ada sudut perseberangan, yaitu sudut perseberangan yaitu arahnya perlawanan, yaitu dengan arahnya perlawanan. Ya, itu pun ada dalam dan luar. Yang dalam itu A2 berarti berseberangan dengan A8, dan A5 itu berseberangan dengan A3, dan yang kedua itu ada luar. B7 berseberangan dengan B1, dan A4 berseberangan dengan A6. Berarti itu besarnya itu sama, jadi itu suaranya sama. Oke, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.